Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Che sama sekali tidak bisa bereaksi terhadap gerakan Jie Yuan. Gemuruh datang dari hati Yun Che, diikuti oleh semburan cahaya hitam dan kabut tebal energi berwarna hitam. Itu adalah manifestasi dari kekuatannya sendiri, bukan milik Jie Yuan. Saat ini, energi kegelapan yang mendalam di dalam pembuluh darahnya yang dalam, dan bola energi iblis sedang merajalela seperti binatang iblis gelap yang tersentak bangun dari tidurnya. Rambut Yun Che melayang, dan matanya bersinar seperti sepasang jurang maut. Formasi kegelapan yang panjangnya sekitar 1,5 meter tiba-tiba muncul di depan dadanya. Ia berputar cepat di bawah kendali Jie Yuan dan menjadi semakin kecil seperti pusaran air yang menyusut. Akhirnya, hal itu lenyap sepenuhnya ke dalam hatinya. Jie Yuan menjauhkan telapak tangannya dari dada Yun Che, dan energi gelap yang mengelilinginya menghilang dalam sekejap. Yun Che mundur setengah langkah sambil terengah-engah. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan atau menyadari ada sesuatu yang salah setelah memindai tubuhnya sendiri dengan persepsi spiritualnya. Senior, dia mendongak ke arah Jie Yuan dan bertanya dengan nada khawatir. Tenang, mata Jie Yuan sedikit menyipit saat dia memberinya setengah senyuman dan berkata, "Aku baru saja menanam benih di dalam dirimu." Sebuah benih. Itu adalah benih kegelapan, kata Jie Yuan dengan dingin. Jika dunia ini tidak pernah menyimpang dari dunia penuh harapan yang kamu bicarakan, maka dunia ini tidak akan pernah terbangun. Tetapi jika suatu saat Anda dipenuhi dengan kekecewaan dan kebencian terhadap dunia ini, maka yang terjadi justru sebaliknya. Nada bicara dan ekspresi aneh Jie Yuan menyebabkan hati Yun Che mengepal erat. Dia bertanya, apa yang akan terjadi setelah ia terbangun? Kamu akan tahu kapan itu terjadi. Jie Yuan tidak memberinya jawaban langsung. Benih kegelapan ini juga mengandung 3 tetes darah iblis asalku. Setelah kamu menyerapnya sepenuhnya, mereka akan meningkatkan kekuatanmu, membawa konstitusimu ke tingkat yang benar-benar baru, dan membuka segel ke-6 dan ke-7 yang ditempatkan Nisuan di dalam pembuluh darahmu yang dalam. Darah iblis asal Jie Yuan juga merupakan darah asal Kaisar Iblis. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat dunia, era pasca dewa, sebelumnya. Aku juga memberimu seni mendalam kegelapanku, bencana kegelapan abadi. Aku satu-satunya yang bisa mengolahnya, tapi kamu seharusnya bisa mengolahnya juga setelah kamu menyerap darah iblisku. Akhirnya, aku memberimu semua seni mendalam kegelapan yang pernah aku kembangkan selain bencana kegelapan abadi. Jangan ragu untuk mengembangkan seni mendalam apapun yang ingin Anda kembangkan. Seni mendalam kegelapan Kaisar Iblis tentu saja berada pada level yang sama dengan seni dewa jahat dan keajaiban kehidupan ilahi. Tidak diragukan lagi, itu adalah puncak energi kegelapan yang mendalam. Namun, semua ini hanya mungkin terjadi jika benih kegelapan terbangun, jadi kamu harus melupakannya untuk saat ini, kata Jie Yuan dengan dingin. Saya yakin Anda tidak ingin melihat hari seperti ini menjadi kenyataan. Setelah keterkejutannya terkendali, Yun Che berpikir sejenak sebelum menjawab, aku telah kehilangan banyak hal dalam hidupku, tapi pada akhirnya aku selalu mendapatkan kembali semuanya. Saya telah mengalami banyak momen keputusasaan, namun selalu ada cahaya di ujung terowongan. Aku juga menerima kedengkian berkali-kali, tapi berkali-kali hidupku memberitahuku bahwa selalu ada lebih banyak kebaikan daripada kedengkian di dunia ini. Orang-orang di puncak dunia ini juga menginginkan tatanan yang stabil.
Alam dewa surga abadi khususnya adalah dunia yang berusaha menghukum tabu dan kejahatan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas semua primal chaos. Itulah mengapa aku yakin hari seperti ini tidak akan pernah datang, kata Yunce. Saya yakin Anda sampai pada keputusan ini karena Anda juga meyakini hal yang sama, senior. Jie Yuan terdiam. Saya yakin nama Anda akan disebarkan oleh semua orang yang mengetahui kebenaran. Masyarakat dunia tidak akan pernah melupakan nama Anda, dan mereka akan semakin menghargai perdamaian dan stabilitas yang mereka miliki saat ini. Bahkan mungkin cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang iblis selamanya. Jie Yuan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia membalikkan punggungnya ke arah Yunce dan berkata, "Pergilah. Pergi dan lakukan apa yang harus dilakukan seorang Mesias. Saya sendiri yang akan menyatakan keputusan saya kepada orang-orang itu." Setelah meninggalkan Clouds and Cliff, Yunce meraih Qianye Yinger dan mengeluarkan Vanishing Moon Celestial Palace. Kemudian, mereka melakukan perjalanan menuju wilayah ilahi timur dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka tidak menuju ke alam Snow Song. Mereka sedang melakukan perjalanan ke alam dewa surga abadi. Apa katamu? Di dalam aula surga abadi, Kaisar Dewa Surga Abadi perlahan bangkit saat dia mendengarkan Yunce. Jenggot putihnya terus bergetar seperti tertiup angin. Itu karena dia tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Yunce. Kaisar Iblis sendiri yang memberitahuku hal ini. Yunce sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Kaisar Langit Surga Abadi. Dia memperlambat pidatonya dan berkata dengan sangat serius, "Ini penting bagi seluruh alam dewa dan primal chaos. Saya tidak akan berani meremehkannya sedikit pun." Bagaimana ini, mungkin, bagaimana ini, mata Kaisar Langit Surga Abadi benar-benar bulat. Dia tampak seperti diberkahi oleh melodi surga. Sama seperti Yunce, reaksi pertamanya saat mendengar berita itu bukanlah kegembiraan atau kegembiraan, tapi keterkejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Terlepas dari semua pengetahuan dan pengalamannya tentang sifat manusia dan ketabahan mentalnya sebagai Kaisar Langit Abadi, dia mendapati dirinya tidak mampu memahami kata-kata yang dia dengar sama sekali. Kaisar Iblis kuno yang bisa mengendalikan seluruh dunia hanya dengan satu jari telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan anggota klannya yang tersisa demi orang-orang seperti mereka, manusia kecil yang seperti semut di hadapannya. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak mengerti sama sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang suci sejati, tapi dia adalah seorang iblis, tidak kurang dari seorang kaisar di antara para iblis. Apakah Kaisar Iblis pemalu surga benar-benar mengatakan semua ini sendiri? Ini adalah kedua kalinya dia menanyakan pertanyaan yang sama. Ya, Yunce mengangguk lagi sebelum berkata, dengan kekuatannya, dia tidak perlu merendahkan dirinya sendiri dan berbohong kepada kita. Kaisar Iblis juga yang menyuruhku memberitahumu semua tentang ini. Dia akan berangkat 8 hari dari sekarang, dan dia secara pribadi akan menghancurkan jalur spasial yang dia buka dengan World Piercer, sehingga memutuskan Dewa Iblis dan dirinya sendiri dari primal chaos selamanya. Kaisar Langit Surga Abadi menatap Yunce. Setiap otot di wajahnya bergetar karena kegembiraannya yang berlebihan. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling peduli di seluruh dunia selama periode ini, dan dia menghabiskan setiap momennya mengkhawatirkan masa depan alam dewa dan kemungkinan tak terhitung yang mungkin muncul karena kembalinya para dewa iblis. Tapi sekarang, Yunce memberitahunya bahwa para dewa iblis tidak akan kembali,
dan Kaisar Iblis sendiri akan meninggalkan Primal Chaos. Saat dia menatap Yun-Ce dan mendengarkan suaranya, Kaisar Langit Surga Abadi harus mengujinya, dirinya lagi dan lagi untuk memastikan bahwa itu semua bukan hanya mimpi. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya dapat percaya bahwa itu semua bukan hanya mimpi. Surga Abadi Dewa Kaisar tersenyum seolah-olah 1 miliar ton tekanan baru saja diangkat dari tubuhnya. Kelegaannya begitu besar sehingga tingkat kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah melanda dirinya, dan matanya benar-benar sedikit berkaca-kaca. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Terakhir, Kaisar Iblis mengatakan bahwa dia akan mengumumkan kepergiannya secara pribadi, jadi tolong undang Kaisar Dewa dan Raja Alam ke sini sesegera mungkin. Saya yakin mereka ingin mendengar kepastian Kaisar Iblis Senior dengan telinga mereka sendiri. Yun-Ce sendiri merasakan segudang emosi saat mengatakan ini. Itu adalah hasil yang seperti mimpi yang tidak dapat diprediksi atau dibayangkan oleh siapapun. Baru 2 bulan berlalu sejak kedatangan Kaisar Iblis Pemalu Surga dan keputusannya untuk meninggalkan Primal Chaos. Dia telah menimbulkan teror besar bagi setiap bos di alam dewa, dan jika dia benar-benar ingin menjadi penguasa Primal Chaos, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Namun, dia telah membuat pilihan yang paling mustahil. Dia rela memilih untuk menjadi seorang musafir yang lewat dan bukan yang lain. Kaisar Langit Surga Abadi berteriak setelah Yun-Ce selesai berbicara. Taiyu, segera kirim kabar ke seluruh dunia. Suara surga abadi segera melaporkan berita tersebut ke seluruh dunia. Beberapa bahkan dikirim ke wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan. Beberapa waktu kemudian, kapal-kapal besar dan kapal-kapal besar kelas atas yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dari setiap dunia bintang atas dan dunia raja dan terbang menuju alam dewa surga abadi. Beberapa garis bintang jatuh juga terlihat meninggalkan wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan. Itu seperti hari kedatangan Kaisar Iblis, hanya saja jumlah orangnya lebih banyak daripada sebelumnya. Hampir setiap realem king tingkat tinggi di wilayah ilahi timur telah tiba di alam dewa surga abadi, dan kali ini keempat kaisar dewa di wilayah ilahi selatan serta 1 raja dan 5 kaisar dewa di wilayah ilahi barat juga telah tiba. Ini berarti bahwa setiap kaisar dewa di ketiga wilayah dewa kecuali kaisar bintang dewa yang hilang dikumpulkan di alam dewa surga abadi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas bahwa mereka tidak bisa bersantai sampai mereka mendengarnya langsung dari Kaisar Iblis Pemalu Surga. Sebanyak 13 kaisar dewa dari ketiga wilayah dewa berkumpul di panggung dewa yang diunggulkan. Kekuatan kehadiran mereka yang tak kasat mata saja sudah mengguncang ruang alam dewa surga abadi dan melumpuhkan semua raja alam tingkat tinggi. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Panggungnya sangat sepi meskipun jumlah orang yang hadir sangat banyak. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan melihat alam dewa surga abadi, tetapi Kaisar Dewa Surga Abadi tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Meskipun sang Kaisar Dewa tetap terlihat tenang dan tenang di luar, alisnya yang gemetar menunjukkan fakta bahwa dia tidak terlalu tenang. Yun-Ce duduk tepat di sebelahnya. Posisinya lebih tinggi daripada pelindung atau penegak alam dewa surga abadi. Waktu berlalu dengan tenang dan lambat. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun sejak kedatangan mereka. Semua orang tahu bahwa peristiwa yang akan datang benar-benar akan menentukan nasib Primal Chaos, dan mereka tidak bisa menahan nafas dan menahan kegembiraan mereka, tidak peduli seberapa besarnya mereka. Bahkan para kaisar dewa tidak berani memecah keheningan yang menakutkan ini. Akhirnya, bayangan hitam pekat muncul di langit Conferred God Stage.
Dia belum melepaskan tekanan apapun. Dia bahkan tidak memancarkan kehadiran apapun yang dapat dideteksi oleh siapapun. Namun saat dia muncul, energi roh dari setiap kaisar dewa, guru ilahi, dan bahkan panggung dewa yang diunggulkan sendiri tersebar dalam sekejap, meninggalkan ruang hampa yang sangat besar dan menakutkan di tengahnya. Itu berlangsung selama beberapa napas panjang sebelum energi roh akhirnya mengalir kembali ke tengah, bergetar. Semua orang menahan napas saat kegelapan melintas di mata mereka dalam sekejap. Pada saat berikutnya, semua orang bangkit pada waktu yang hampir bersamaan dan menundukkan kepala mereka yang biasanya angkuh sedalam mungkin. Selamat datang, Kaisar Iblis Pemalu Surga. 13 Kaisar Dewa mewakili kekuatan tertinggi yang ada di alam dewa, dan Raja Alam yang lebih tinggi mengendalikan jalur kehidupan seluruh wilayah ilahi timur. Namun saat ini, setiap orang dari orang-orang ini sedang bersujud di hadapan seorang wanita, dan rasa takut serta ketundukan alami yang muncul dari hidup dan jiwa mereka begitu besar sehingga tekad mereka benar-benar ditimpa untuk sesaat. Adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sudah cukup untuk menghancurkan akal sehat para praktisi alam dewa yang mendalam menjadi berkeping-keping. Jie Yuan melihat ke arah timur alih-alih menatap satu orang pun di panggung dewa yang diberikan. Dia berkata dengan dingin, "Kalian semua harus tahu mengapa penguasa ini ada di sini." Kata-katanya yang tanpa emosi menghentikan pernapasan dan detak jantung semua orang sejenak. Jie Yuan mendengus dingin sebelum melanjutkan, "Rakyatku akan kembali dalam waktu 1 bulan, dan sejujurnya penguasa ini tidak peduli tentang apa yang akan mereka lakukan atau apa yang akan terjadi pada kalian semua." Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Penguasa ini telah memutuskan bahwa rakyatnya tidak akan kembali ke Primal Chaos. 6 hari dari sekarang, dia sendiri juga akan meninggalkan Primal Chaos. Banyak dari Anda tidak perlu lagi khawatir. Jie Yuan berbalik dengan acuh tak acuh dan sepertinya dia akan pergi dari sana dan kemudian. Semua orang sudah mengetahui hal ini sejak awal, tapi mendengarnya dari Jie Yuan sendiri masih mengancam akan meledakkan dada mereka karena kegembiraan. Sejak kembalinya Jie Yuan, para penguasa tertinggi Primal Chaos ini merasa seperti sebuah gunung seukuran surga yang tergantung di atas kepala mereka dan memaksa mereka untuk tunduk. Memang benar bahwa mereka khawatir siang dan malam sejak mereka mengetahui bahwa hampir 100 dewa iblis yang penuh kebencian akan kembali. Tapi baru saja, Jie Yuan secara pribadi telah berjanji untuk mengakhiri bencana ini dengan cara yang hampir fantastis. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Saat ini, setiap kaisar dewa yang hadir merasa ingin menitikkan air mata rasa terima kasih. Kaisar langit surga abadi mendongak dan mengambil langkah menuju Jie Yuan. Kemudian, dia berkata dengan kegembiraan yang tak terkendali, "Kami tidak akan pernah lupa bahwa Kaisar Iblis Senior rela mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi orang-orang di Primal Chaos. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan, kasih sayang, dan kebajikan Anda. Sayang sekali kami begitu rendah sehingga tidak ada yang tidak dapat kami lakukan untuk membalas budi Anda, setidaknya terimalah hormat dari orang tua ini." Kata-kata dan tindakan surga abadi Dewa Kaisar membuyarkan lamunan mereka dan membuat mereka semua membungkuk dalam-dalam juga. Teriakan terima kasih mereka memenuhi udara untuk beberapa saat. Kasih sayang, kebajikan. Tapi Jie Yuan menyipitkan matanya dan melengkungkan bibirnya menjadi cibiran seolah dia baru saja mendengar lelucon. Kalian sungguh sekelompok manusia yang bodoh dan naif. Apakah kamu benar-benar mengira penguasa ini melakukan ini demi kamu?
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dunia yang menyedihkan ini sepadan dengan pengorbanan penguasa ini? Kaisar Langit Surga Abadi dan yang lainnya yang hadir terdiam saat mendengar jawabannya. Ada satu orang yang harus kalian ucapkan terima kasih, tapi orang itu bukan aku. Jie Yuan berkata dengan dingin. Satu-satunya hal yang dibawa oleh penguasa ini adalah kematian dan kehancuran. Bantuan apa? Kebajikan apa? Kamu pikir orang sepertimu dan dunia ini layak untuk aku perhatikan? Alasan penguasa ini memilih untuk pergi adalah karena seseorang telah membebaskannya dari penyesalan seumur hidup dan memenuhi keinginan terakhirnya. Penguasa ini adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga. Tidaklah pantas bagi saya untuk berhutang budi kepada manusia biasa. Alasan penguasa ini memilih untuk meninggalkan klannya, dan meninggalkan Primal Chaos hanyalah untuk membalas budi dan memenuhi janjinya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Orang ini adalah Yun Ce. Untuk sementara, semua orang menatap Yun Ce dengan kaget dan tidak percaya. Sebaiknya Anda mengingat namanya dan pencapaian baiknya selama sisa hidup Anda. Jangan pernah lupa siapa yang menyelamatkanmu dari ambang keputusasaan saat kamu menikmati hidup di Primal Chaos. Jie Yuan telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang dari pandangan dan indera semua orang bahkan sebelum dia selesai berbicara, dan tekanan yang lebih besar dan menakutkan daripada langit biru itu sendiri pun menghilang di sana dan kemudian. Semua orang merasa seperti gunung telah terangkat dari bahu mereka, dan mereka merasa seolah-olah kelelahan ketika rasa lega akhirnya memasuki tubuh mereka. Tapi bahkan hal itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi kegembiraan yang liar, meskipun bencana itu belum benar-benar terjadi, perasaan telah melihat cahaya di ujung terowongan tidak pernah sekuat sekarang. Itu benar, itu benar. Seru Kaisar Qilin sambil melihat ke atas. Air mata hampir keluar dari saluran air matanya meskipun dia adalah salah satu dari 5 Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Barat. Ini semua berkat Yun Ce. Kaisar Naga Biru di sampingnya memandang ke arah Yun Ce dan berkata, sungguh, dia satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar anak Dewa Mesias. Dia pantas menerima ucapan terima kasih sepenuh hati kami tanpa memandang status atau senioritasnya, kata Kaisar Qilin. Kaisar Naga Biru memandang ke arah Long Bai dan bertanya, bagaimana menurutmu, Raja Naga? Kamu boleh pergi, jawab Raja Naga tanpa ekspresi. Saat ini, Yun Ce benar-benar terkepung. Semua orang di sekitarnya adalah Divine Master tingkat atas. Mereka pernah melakukan ini ketika Jie Yuan pertama kali kembali ke Primal Chaos. Pada saat itu, mereka berharap Yun Ce dapat mengubah pikiran Kaisar Iblis Pemalu Surga karena dia adalah penerus Dewa Jahat. Bagaimanapun juga, perubahan kecil saja dalam pendiriannya akan menghasilkan lebih sedikit kerusakan dan lebih sedikit nyawa yang hilang. Tidak ada yang mengira bahwa Yun Ce bisa mendapatkan janji luar biasa dari Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga akan berjanji untuk mencegah anggota klannya memasuki dan meninggalkan Primal Chaos selamanya. Bahkan lebih baik lagi, Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri telah mengatakan bahwa Yun Ce adalah alasan dia berubah pikiran. Anak Dewa Yun, terimalah hormat dari yang tua ini, kata Kaisar Langit Surga Abadi sebelum membungkukkan punggungnya. Dia adalah Kaisar Dewa paling populer di wilayah Ilahi Timur, dan hampir setiap praktisi terdalam di seluruh alam dewa berkumpul di sini sekarang. Namun, busurnya hampir membentuk sudut 90 derajat, dan di belakangnya anak-anak, cucu-cucu, dan walinya juga membungkuk dalam-dalam. Yun Ce berkata, ini keterlaluan, senior. Saya hanya bertindak demi kepentingan diri saya sendiri sebagai anggota dunia ini.
Ditambah lagi, saya belum melakukan banyak hal. Kaisar Iblis Senior akhirnya membuat keputusan untuk berubah pikiran. Kamu salah, anak Dewa Yun. Kaisar Dewa Surga Abadi menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan serius, jika bukan karena kamu, para Dewa Iblis akan menyebabkan kekacauan di alam dewa dan seluruh primal chaos itu sendiri setelah mereka kembali. Sebagai penyelamat seluruh dunia, tidak ada penghormatan, pujian, atau rasa terima kasih yang lebih tinggi yang tidak pantas Anda terima. Semua orang di dunia ini termasuk generasi mendatang harus mengingat namamu selamanya. Kaisar Langit Surga Abadi terdengar sangat bersemangat ketika dia mengatakan ini, dan para guru ilahi di sekitarnya juga mengangguk setuju. Sama seperti Kaisar Langit Surga Abadi, mereka penuh pujian dan membungkuk ke arah Yun Ce. Anak Dewa Mesias, mulai saat ini, gelar ini bukan lagi sekedar harapan yang bisa diandalkan. Itu adalah gelar ilahi yang akan tetap ada dalam pikiran semua orang dan menemani Yun Ce selama sisa hidupnya. Yun Ce melihat melewati kerumunan dan segera melihat Xia Qingyue. Dia memberinya senyuman kecil ketika mata mereka akhirnya bertemu. Ini adalah senyuman terbaik yang pernah dilihatnya dari Xia Qingyue sejak hari mereka bertemu lagi di alam dewa. Itu meresap ke dalam pikirannya seperti hujan lembut, dan itu menimbulkan senyuman hangat dan tak sadarkan diri di wajahnya juga. 2 jam kemudian, kerumunan akhirnya meninggalkan Yun Ce, tapi tidak ada yang meninggalkan alam dewa surga abadi. Semua orang tahu bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga akan pergi melalui jalur spasial di dinding paling timur Primal Chaos dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, dia akan menghancurkan jalur spasial dan melenyapkan bencana ini untuk selamanya. Tentu saja, tak seorang pun ingin melewatkan momen bersejarah ini. Saat itulah nasib Primal Chaos akan berubah selamanya. Itu juga merupakan momen yang tidak akan pernah terulang kembali. Yun Ce juga tidak pergi. Dia pergi mencari Kaisar Langit Surga Abadi sendirian. Senior, junior ini ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kaisar Dewa Surga Abadi telah mengubah sikapnya terhadap Yun Ce secara drastis lagi. Alih-alih memperlakukan Yun Ce seperti seorang junior yang jauh di bawah levelnya, dia memberinya senyuman hangat dan berkata dengan hormat, "Anak Dewa Yun, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Jangan ragu untuk memberi tahu saya tentang apapun yang Anda butuhkan." Dia tidak hanya berbicara kepada Yun Ce seperti seorang Mesias sejati dan hadiah dari surga, dia bahkan meminta instruksi darinya. Yun Ce menjawab dengan tergesa-gesa, "Junior ini tidak berani menyuruhmu melakukan apapun, senior. Masalah yang akan saya diskusikan adalah sesuatu yang akan sangat menyusahkan Anda, tetapi saya mohon Anda memberi saya waktu untuk menjelaskannya daripada langsung menolaknya." Kaisar Dewa Surga Abadi masih tersenyum ketika dia berkata, "Hehe, katakan saja padaku apapun yang kamu butuhkan. Jika orang tua ini dapat memenuhinya, dia berjanji akan melakukan yang terbaik." Ini tentang bayi jahat. Ekspresi surga abadi Dewa Kaisar membeku sesaat, tapi dia hanya menunggu Yun Ce melanjutkan tanpa berkata apa-apa. "Senior, aku yakin kamu cukup pintar untuk menebak dari mana aku mendapatkan kekuatan Dewa Evil God." Yun Ce memandang Kaisar Dewa Surga Abadi dengan tenang dan tulus. Beberapa saat kemudian, sang Kaisar Dewa menghela nafas pelan sebelum berkata, "Itu adalah bayi jahat, bukan?" Berita bahwa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi telah memperoleh warisan Dewa Jahat adalah topik yang cukup hangat saat itu. Meskipun hanya sedikit orang yang percaya bahwa itu nyata, hal itu secara praktis diketahui oleh semua orang. Keanehan di sekitar Yun Ce, serangan gilanya ke alam Dewa Bintang,
Fakta yang kini diketahui publik bahwa Yun-che memiliki kekuatan ilahi dewa jahat, dan penyebutan bayi jahat dengan nada yang paling serius. Tentu saja Kaisar Dewa Surga Abadi telah menghubungkan titik-titik tersebut. Itu benar, Yun-che mengangguk. Dia tidak akan menolak orang lain menyebut Jasmine sebagai bayi jahat, karena tidak ada sesuatu pun dalam dirinya yang tidak akan dia terima. Jasmine adalah bayi jahat, dan bayi jahat adalah Jasmine. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ada rumor yang mengatakan bahwa dia telah meninggal, bukan? Kenyataannya, dia bersamaku selama waktu itu. Memang benar dia memperoleh warisan dewa jahat di wilayah ilahi selatan, dan karena beberapa alasan khusus dia memilih untuk menggunakannya padaku daripada dirinya sendiri setelah kita bertemu. Ini berarti semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena dia, kata Yun-che serius. Dengan kata lain, dialah yang benar-benar menyelamatkan kita semua. Kaisar Langit Surga Abadi memasang ekspresi gelisah di wajahnya. Dia berkata setelah menghela nafas, tapi dia bukan lagi dewa bintang pembantai surgawi yang kita kenal lagi. Dia telah dirasuki oleh roda kesengsaraan bayi jahat yang paling menakutkan dan paling berdosa, bukan? Kamu salah, senior. Kalian semua salah sejak awal. Dia tidak pernah dirasuki oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Kaisar Langit Surga Abadi mengerutkan kening dalam-dalam. Apa maksudmu? Roda kesengsaraan bayi jahat sudah ada di dalam dirinya sejak lama, kata Yun-che perlahan. Namun, bayi jahat tidak menggunakan dia sebagai inangnya. Ia telah mengakui dia sebagai tuannya. Dia adalah bayi jahat, tapi menurut Anda dia bukanlah bayi jahat. Lebih tepatnya, dia adalah master dan pengendali utama bayi jahat. Aku, kerutan di dahi Kaisar Surga Abadi tetap ada. Meskipun itu adalah kata-kata Yun-che, dia masih menganggapnya terlalu sulit untuk dipercaya. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak mempercayaimu, tapi kekuatan bayi jahat begitu besar sehingga bahkan membaca catatan saja sudah membuat seseorang merinding. Dari segi level, itu mungkin lebih tinggi daripada Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis. Objek menakutkan ini tidak dapat dikendalikan bahkan oleh Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis, jadi bagaimana mungkin ia mengakui manusia biasa sebagai tuannya? Kaisar Langit Surga Abadi sepenuhnya benar. Itu adalah logika yang bisa diikuti semua orang. Yun-che berkata, kamu benar, senior. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat berada pada tingkat di mana kekuatan dan kemauannya benar-benar tak terduga oleh orang seperti kita. Saya benar-benar dapat memahami mengapa Anda tidak dapat percaya bahwa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi memegang kendali, senior. Namun, aku yakin kamu tidak membayangkan bahwa Kaisar Iblis akan memilih untuk mengasingkan rasnya sendiri dan dirinya sendiri untuk melindungi Primal Chaos, bukan? Kaisar Langit Surga Abadi kehabisan kata-kata. Ketika roda kesengsaraan segudang bayi jahat menyebabkan pemusnahan para dewa dan iblis, ia telah benar-benar menghabiskan kekuatannya sendiri dan disegel oleh dewa jahat. Secara alami, ia tidak dapat pulih ketika disegel selama bertahun-tahun dan malah semakin melemah dan dimakan oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Setelah 1.000.000 tahun, segel yang ditinggalkan oleh dewa jahat telah menghilang dan roda kesengsaraan segudang bayi jahat yang telah terlepas dari segelnya secara alami berada dalam kondisi yang sangat lemah. Itu sangat lemah sehingga Jasmine, yang menemukannya secara tidak sengaja, mampu menyegelnya lagi. Kaisar Langit Surga Abadi terdiam. Sejak era primordial, roda kesengsaraan segudang bayi jahat tidak hanya ditakuti oleh para dewa tetapi juga oleh iblis. Jadi, ras iblis selalu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyegelnya.
Alasan mengapa ia melepaskan racun kesengsaraan segudang setelah dilepaskan dari segelnya adalah karena akumulasi kebencian dan kebencian yang lahir dari penyegelan dalam jangka waktu yang lama. Alasan yang lebih penting yang membuatnya tidak ada habisnya untuk memusnahkan para dewa dan iblis adalah selain dari kebenciannya, ia takut disegel sekali lagi. Ketika dia berada di alam dewa awal mutlak, dia secara pribadi bertemu dengan roh artefak dari roda kesengsaraan bayi jahat. Ia telah diselimuti kabut hitam tetapi sosoknya dan bahkan suaranya sama dengan bayi lainnya. Kekuatan kegelapannya berada di puncak dari semua kekuatan kegelapan di alam semesta, namun ia takut akan kegelapan dan kesepian, hanya saja tidak ada yang bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Satu-satunya hal yang mereka kaitkan dengan nama roda jahat dari segudang kesengsaraan, adalah teror yang tak terbatas dan ketenarannya dalam menghancurkan dunia. Dan karena takut disegel sekali lagi, ia memilih untuk menyerahkan diri kepada Jasmine dan mengakui dia sebagai tuan, menyerahkan kehendaknya kepada Jasmine. Yunce tidak mengatakan bahwa alasan terbesar untuk mengakui Jasmine sebagai tuan adalah karena takut akan kegelapan dan kesepian. Karena dia tahu bahwa kata-kata ini hanya akan tampak konyol dan tidak dapat dipercaya oleh seluruh alam semesta. Apalagi motif Jasmine membiarkan hal tersebut karena takut orang lain yang berniat jahat akan mendapatkannya dan menggunakannya untuk mendatangkan bencana. Dia tidak pernah berencana untuk membangkitkan kekuatannya. Dia hanya ingin menyimpannya secara diam-diam di dalam tubuhnya selamanya sehingga suatu hari nanti tidak akan meneror seluruh alam semesta atau menyebabkan bencana apapun. Kaisar Langit Surga Abadi, tapi, apakah senior mengetahui alasan mengapa roda kesengsaraan bayi jahat terbangun? Yunce tahu apa yang akan dia katakan dan memotongnya. Mengapa? Surga Abadi Dewa Kaisar bertanya. Lalu apakah senior telah mengetahui dengan tepat mengapa alam Dewa Bintang tidak ragu-ragu menggunakan penghalang jiwa bintang absolut untuk mengisolasi wilayah mereka saat itu? Kaisar Langit Surga Abadi masih tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, bahkan sampai hari ini. Keberadaan Kaisar Dewa Bintang tidak diketahui selama beberapa tahun dan tidak ada kabar apapun tentangnya. Sementara itu, para Dewa Bintang dan tetua yang tersisa telah menutup mulut mereka, menolak mengatakan apapun mengenai isolasi wilayah mereka saat itu. Saya pikir bahkan dengan kemampuan senior, sampai hari ini Anda pasti tidak tahu mengapa alam Dewa Bintang dengan paksa mengisolasi wilayah mereka, ini karena bahkan jika mereka memiliki keberanian 10.000 kali lipat, mereka pasti tidak akan berani untuk mengatakannya. Selama mereka masih memiliki sedikit rasa malu, mereka tidak akan pernah berani mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu.